Halo semuanya, selamat pagi, siang, serta malam tergantung kalian pada jam berapa. Kenalin nama gue Prosiva dengan NIM 5150014. Dan saya Crispin Ferdianza dengan NIM 515190031. Kita ini adalah mahasiswa program studi teknik mesin Universitas Tarumanegara, jurusan teknologi industri. Jadi hari ini kita bakal review video 12 kelompok mengenai transmisi. Oke, langsung aja yuk kita ke videonya. Kita mulai dari kekurangan terlebih dahulu. Kekurangannya yang pertama adalah pembacanya masih melihat teks. Nah, di sini tuh menurut gua pembacanya ini bisa menghafal sedikit-sedikit penjelasannya ada atau dimengerti. Lalu kekurangan kedua adalah penjelasan mengenai automatic manual transmission. Bisa memindahkan kopling secara... Salah yang harus berpindah itu adalah giginya, bukan koplingnya. Lalu kesalahan yang ketiga adalah kesalahan penjelasan di mana gigi D. Drive transmisi bergerak ke depan dan Padahal seharusnya transmisi yang menyebabkan mobil bergerak ke depan. Lalu yang terakhir adalah D3. rasio transmisi mencapai 1/4 dari rasio maksimum. Disebutkan bahwa 1/4 dari rasio maksimum. Sementara di PPT itu 3/4 rasio maksimum. Yang mana yang benar jadinya? Oke, jadi kelebihan yang pertama yang bisa saya temukan adalah background musiknya yang bagus. Kelebihan keduanya adalah penjelasan mengenai ATF, Automatic Transmission Fluid-nya. Itu udah cukup lengkap. Terus menggunakan automatic transmission fluid yang sudah ditentukan. Lalu penjelasan mengenai CVT-nya sudah cukup rinci menurut. Kenapa bisa begitu? Karena pada CVT, dia tidak menggunakan roda gigi biasa. Lalu terhadap penjelasan mengenai sistem transmisi otomatis sendiri sudah cukup lengkap. maka akan membuat roda memiliki kecepatan akhir. Kekurangan yang bisa saya temukan yang pertama itu adalah masih seperti kelompok sebelumnya. Pembaca masih melihat teks dan saran saya masih sama. Pembacanya jangan terlalu terpaku pada teks, bisa dihafal atau di catatan kecil lah paling enggak. Kekurangan kedua adalah pada penjelasan 3-6 gigi maju dan 1 gigi mundur. 6 gigi percepatan maju ditambah 1 gigi mundur atau Itu menurut saya bisa diberi contoh kendaraan, diberi contoh gambarnya dan sebagainya. Lalu ya berikutnya adalah bagian-bagian yang disebutkan. Ada transmission case, kedua shift fork, 3 input shaft. Menurut saya ini kurang detail, harus dijelaskan lagi sedikit aja. Lalu yang terakhir itu adalah penjelasan yang tidak masuk akal menurut saya. Kerja transmisi manual sama contoh pada transmisi manual. Dijelaskan bahwa prinsip kerja transmisi manual sama seperti transmisi manual. Maksudnya apa? Lalu yang berikutnya adalah kelebihannya. Kelebihan pertama adalah audio yang terdengar sudah cukup bagus. Halo, selamat pagi, siang, malam. Lalu yang kedua adalah penjelasan mengenai perbandingan transmisi ini sudah cukup rinci. Nah, lalu yang ketiga adalah penjelasan mengenai tiap giginya sudah dilengkapi gambar sehingga lebih mudah dipahami. Yang terakhir adalah penjelasan mengenai synchronize yang detail. Kelebihannya itu ada 3. Yang pertama itu Kekurangan pertama itu adalah suara audionya. Metode pengikatan tali baja. Metode ini digunakan Jadi seharusnya pembicara bisa menggunakan headset agar tidak ada audio lain yang masuk. Lalu kekurangan kedua adalah kesalahan penyebutan. Si tersebut mengubah kecepatan putar yang Itu seharusnya itu kecepatan putar ya. Lalu yang ketiga adalah gambar tidak dijelaskan. Lalu yang ketiga adalah tidak dijelaskan titik A dan B. pesawat lunak pada titik A dan B. Yang Titik A dan B ini harusnya pada gambar itu bisa dikasih keterangan. Tapi ada juga kelebihan-kelebihan yang bisa ditemukan. Yaitu yang pertama itu intronya sangat menarik. Nah, yang kedua adalah penjelasan disertai dengan video. Proses pertama-tama kawat akan dililitkan. Lalu kelebihan ketiga yang bisa saya ini adalah rumusnya ditampilkan. Yang terakhir adalah ada aplikasi dari rumusnya. bergantung pada jumlah lengkungan berulang selama periode pemakaian sampai tali tersebut. Kelompok 4 ini tuh adalah ada pembicara yang audionya itu kecil banget. Dengan minimal 520 Yang kedua itu adalah adanya penjelasan yang tidak masuk akal. yang menghubungkan dua poros yang berporos. Lalu yang ketiga adalah bagian yang dijelaskan kurang jelas. bagian-bagian yang intinya itu dan jam jangka yang lain. Intinya itu tuh apa? Itu bisa dijelaskan lagi. Yang terakhir itu adalah gambarnya kurang jelas. Dan sering digunakan untuk kreasi. Kurang jelasnya di sini ada apa? Itu kurang diperjelas lagi. Sementara kelebihan-kelebihan yang bisa ditemukan adalah yang pertama itu latar belakang itu videonya menarik. Gigi. Lalu yang kedua adalah sistem transmisi. Lalu yang kedua itu kelebihan adalah penjelasan disertai dengan gambar. Yang ketiga adalah kelebihan dan kekurangan transmisi dijelaskan dengan rinci. Oke, kelebihan pertama adalah efisiensi tinggi. Yang terakhir adalah penjelasan dari aplikasi yang cukup rinci. itu adalah fitur utama untuk pengamanan sepeda.
kekurangan pertama yang saya temukan adalah background musik terlalu besar. Di sini kami akan membahas. Jadi kekurangannya kedua adalah kesalahan penyebutan dan karet yang diaplikasikan dengan. Lalu kekurangan yang ketiga adalah kontribusi anggotanya. Ini bisa dijelaskan lagi lebih. Lalu yang terakhir itu adalah penjelasan tidak masuk akal. Pengurangan servis sabuk secara signifikan kehidupan. Bisa diperjelas lagi harusnya, atau kalimatnya diganti jadi lebih bagus. Lalu juga ada juga kelebihannya. Kelebihan pertama itu adalah audionya sudah cukup jelas di telinga gua. Kami ingin memperkenalkan anggota. Kelebihan yang kedua itu adalah penjelasan mengenai bahan yang rinci. Dari apa yang cocok untuk suhu tinggi, apa yang cocok untuk suhu rendah, itu udah jelas banget. Lalu yang ketiga adalah penjelasan mengenai lingkungan pengoperasian transmisi sabuk Rigi ini lengkap. Nah, lalu yang terakhir adalah penjelasan mengenai jenis transmisi ini cukup detail. Kekurangan pertama itu adalah audio yang kurang besar volumenya. Harusnya bisa diperjelas lagi atau diperbesar lagi volume. Memiliki lebar atas dan kembali 5 mm. Lalu kekurangannya yang kedua itu adalah kesalahan penyebutan. Video dibuat tanpa ujung dan ada masalah sambungan. Baca baik-baik pada PPT-nya disebutkan bahwa tidak ada masalah sambungan. Lalu kekurangan yang ketiga adalah ada simbol yang tidak ditulis artinya. Nah, di sini beta-nya itu untuk apa? Lalu yang terakhir adalah cara pemasangan sabuk V. Harusnya disertai video aja karena dengan PPT itu tidak kelihatan PPT-nya. Lalu ada juga kelebihannya. Kelebihan pertama yaitu intronya yang menarik. Lalu kelebihannya yang kedua itu adalah penjelasan mengenai tipe sabuk V-nya yang lengkap. Lalu penjelasan yang jelas. Dan juga rumusnya ditulis. Jadi nggak perlu googling lagi buat nyari rumusnya. Nah, lanjut untuk kelompok 7. Dimulai dari kekurangan, secara umum kelompok ini videonya terasa kaku ya, lebih seperti presentasi daripada sebuah vlog. Kalau kekurangan khususnya pertama di bagian belt drive, menurut saya perlu penjelasan lebih untuk kata nilai bungkus. Semakin tinggi nilai bungkus memungkinkan. Kemudian yang kedua ada di kesimpulan poin keempat, menurut saya lebih seperti kalimat penutup suatu makalah daripada kesimpulan. Pembaca diharapkan mengetahui sabuk datar dan aplikasi Anda. Untuk kelebihan, secara umum hasil editan video sudah bagus, ada efek transisi dan musik latar yang tidak menutupi suara pembicara. Kalau secara khusus, pertama penjelasan bahan-bahan sabuk datar cukup detail. Yang kedua, selain kelebihan, kelemahan dari jenis sabuk ini juga disebutkan. Kedua, anggaran untuk menggunakan sabuk datar cenderung murah dan maintenance yang mudah. Ketiga, memiliki kekurangan mudah aus. Oke, next untuk kelompok 8. Lagi-lagi kita mulai dari kekurangan. Secara umum, editan video untuk kelompok ini kurang rapi ya. Ada beberapa part yang menurut saya seharusnya di-cut, seperti di bagian perbandingan roda gigi dan sikloidal. Untuk kekurangan khususnya, pertama penjelasan kelebihan dan kekurangan untuk roda gigi lurus masih kurang. Sekarang kami akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan sikloida. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan roda gigi sikloida. Kemudian yang kedua, penjelasan pro kontra roda gigi lurus juga masih kurang. Akan lebih baik jika ditambahkan. Cukup baik karena presisi dan kekelikannya baik. Dapat meneruskan gaya yang lebih besar dari jenis yang sepadan. Juga kawasannya dapat tahan lebih lama. Namun sikloida juga memiliki kerugian. Kalau untuk kelebihannya, secara umum kelompok ini openingnya sudah menarik dan kreatif. Kalau kelebihan khususnya, pertama jenis-jenis profil roda gigi sikloidal dijelaskan dengan baik. Dan kedua, penyampaian kesimpulan jelas. Untuk kelompok 9, seperti biasa dari kekurangan, secara umum kelompok ini belum mencantumkan identitas institusi atau lembaga asal. Mungkin editornya lupa atau bagaimana. Kemudian secara khusus, kekurangan pertama adalah di bagian penjelasan shaft. Itu masih belum jelas apakah kata shaft ini sama dengan transmisi roda gigi. Mungkin boleh ditambahkan keterangan. Penerus tenaga, contohnya yang pertama adalah shaft. Next, yang kedua di bagian kesimpulan hanya dibuat perbandingan antara rantai dengan sabuk. Mungkin boleh ditambahkan juga yang roda giginya. Kalau untuk kelebihan umumnya, terdapat gambar-gambar yang berkaitan dengan materi. Untuk kelebihan khusus, pertama, dasar teori yang disampaikan sudah cukup jelas. Kemudian yang kedua, penjelasan latar belakang juga cukup lengkap. Next, untuk kelompok 10. Untuk kekurangan umum kelompok 10, lagi-lagi video seperti presentasi daripada vlog. Untuk kekurangan khususnya, bila memungkinkan, bisa diberi penjelasan singkat tentang singkatan di jenis-jenis transmisi sikloidal. Kemudian yang kedua, akan lebih baik jika penjelasan komponen disertai dengan gambar. Untuk kelebihannya, secara umum, hasil editan sudah bagus, rapi, dan ada asal institusinya.
secara khusus, penjelasan untuk sejarah dan perkembangan transmisi precision cycloidal sudah cukup jelas dan lengkap. Yang kedua, terdapat penjelasan untuk bagian kelebihan dan kekurangan jenis transmisi cycloidal. Nah, kalau tadi kelompok 10, sekarang kelompok 11. Untuk kekurangan kelompok ini secara umum adalah di bagian kesimpulan. Akan lebih baik jika poin-poin yang ditampilkan dibuat lebih ringkas. Kalau untuk kekurangan khususnya, pertama pada menit 6:09 hingga 6:14 terdapat penyebutan evaluator. Peralatan seperti evaluator air. Mungkin bisa ditambahkan keterangan apa itu evaluator ya. Kemudian yang kedua, akan lebih baik apabila dijelaskan juga perkembangan atau aplikasi dari sistem transmisi rantai di era industri 4.0. Bagaimana perkembangannya di era modern ini. Untuk kelebihannya secara umum, hasil editan video sudah bagus, identitas lembaga asal juga jelas. Kita ini dari mahasiswa dari Universitas Tarumanegara, program studi teknik mesin jurusan teknologi industri. Kalau kelebihan khususnya, yang pertama itu penjelasan jenis-jenis transmisi rantai jelas. Kemudian yang kedua, penyampaian sejarah transmisi rantai juga lengkap. Next, untuk kelompok terakhir, kelompok 12. Kekurangan umum kelompok ini adalah vlog lebih seperti presentasi daripada sebuah vlog. Untuk kekurangan khususnya, pertama akan lebih baik saat menjelaskan jenis-jenis transmisi sabuk disertai juga dengan gambar. Kemudian yang kedua, akan lebih baik sebelum membahas sejarah CVT disertai juga penjelasan singkat tentang apa itu CVT. Nah, kalau untuk kelebihan umumnya, kelompok ini mencantumkan identitas lembaga atau asal institusi. Untuk kelebihan khususnya, yang pertama, selain sejarah perkembangan, terdapat penjelasan singkat tentang definisi dan jenis sistem transmisi sabuk. Kemudian yang kedua, penjelasan sejarah CVT cukup lengkap. Nah, jadi segitu aja review singkat untuk kelompok 7-12. Untuk penilaian lengkap dari kelompok 1-12 bisa teman-teman lihat di layar kalian. Jadi sekian review dari kami berdua. Saya Crispin dan gue Farel. Sampai berjumpa di lain waktu. Dadah.